Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan membahas masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian. Langsung aja. Ada permasalahan dalam sistem ekonomi, yaitu permasalahan pokoknya. Ada 3 permasalahan pokok dalam sistem ekonomi. Pertama, apakah jenis barang dan jasa yang harus diproduksi? Kedua, bagaimanakah cara memproduksi barang dan jasa tersebut? Dan ketiga, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi? Oke, kita masuk yang pertama. Pertama, apa sih yang harus diproduksi? Ya, ketika kita membahas masalah apa yang harus diproduksi, berarti kita harus mencari apa keinginan para pembeli. Jadi biasanya kalau misal contoh sebagai seorang pengusaha, kita harus cari dulu apa sebenarnya yang sekarang dibutuhkan oleh para konsumen itu sendiri. Mereka butuhnya apa? Nah, kita biasanya ada yang namanya menggunakan survei terlebih dahulu. Jadi silakan teman-teman ketika membuat usaha, jangan langsung membuat usaha, tapi harus survei terlebih dahulu. Kira-kira apa yang diperlukan? Untuk saat ini mereka perlunya apa? Nah, ketika udah seperti itu, berarti nanti kita akan ada interaksi di antara penjual dan pembeli. Di pasar, barang yang akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh produsen. Nah, ketika membahas masalah yang diproduksi ini, jadi kita harus banyak interaksi, khususnya kepada konsumen, supaya tahu permasalahan, jenis barangnya, terus barang yang dibutuhkannya, dan lain sebagainya. Tuh. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang yang diminta masyarakat? Nah, supaya lebih efisien, biasanya ada 2 cara. Pertama, memaksimumkan produksi. Yang kedua, memproduksi dengan biaya yang rendah. Pertama, memaksimumkan produksi. Teman-teman, biasanya ketika kita memproduksi barang itu sendiri, kita harus siap untuk memproduksi. Supaya apa? Ketika kita memaksimumkan produksi, maksudnya agar tahu berapa kebutuhan si konsumen itu sendiri terhadap barang kita. Kalau kelebihan itu nggak boleh, kalau kekurangan juga nggak boleh. Kenapa bisa demikian? Kalau misalnya contoh kelebihan, otomatis nanti barang kita akan banyak yang tidak terjual. Dan imbasnya kepada apa? Kepada pendapatan. Sedangkan ketika misalnya contoh kita kekurangan barang, bisa jadi nanti imbasnya yaitu konsumen kita akan beralih pada perusahaan lain. Yang kedua, yaitu memproduksi dengan biaya yang rendah. Kenapa sih harus memproduksi dengan biaya rendah? Supaya apa? Supaya harganya pun akan rendah. Karena pada dasarnya ketika biayanya tinggi, otomatis harga jualnya pasti akan tinggi juga. Makanya kenapa setiap perusahaan itu berlomba-lomba agar produksinya itu lebih rendah? Karena mereka berharap ketika produksinya rendah, maka harganya pun akan rendah. Dan biasanya nanti akan ketika biaya rendah, otomatis ketika harganya rendah, otomatis biasanya nanti konsumen akan banyak permintaan terhadap barang kita. Dan yang terakhir, untuk siapa barang diproduksikan? Nah, ketika ada pertanyaan untuk siapa barang diproduksi, biasanya ada corak daya beli masyarakat atau memberi jawaban untuk siapa barang dan jasa diproduksikan. Ini dilihat dari corak produksinya. Ingat, biasanya ketika kita menciptakan barang ataupun kita memproduksi barang itu sendiri, kita punya tingkatan. Di Indonesia sendiri biasanya ada kalangan. Ada kalangan atas, kalangan menengah, atau kalangan bawah. Nah, ketika kita memproduksi, teman-teman mau kalangan apa? Kalau kalangan atas, otomatis biasanya mementingkan yang namanya kualitas. Kualitasnya berarti kualitas barang itu sendiri harus lebih ditingkatkan dibandingkan kuantitas itu sendiri. Tapi kalau misal contoh di kalangan menengah ke bawah, kualitas itu misal contoh nomor 2. Yang penting apa? Yang penting kuantitasnya banyak. Itu. Nah, di sini ada kurva kemungkinan produksi. Nah, yaitu batas kemungkinan produksi merupakan batas maksimum dari tingkat produksi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat dengan menggunakan seluruh faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Batas kemungkinan
produksi dalam angka ada dua langkah. Pertama, membuat beberapa permisalan atau asumsi mengenai keadaan yang berlaku dalam perekonomian. Dan yang kedua, membuat contoh angka mengenai tingkat produksi yang akan dicapai, yaitu tingkat produksi yang digambarkan harus sesuai dengan permisalan-permisalan yang digunakan. Nah, untuk lebih lanjutnya biasanya nanti kita akan bahas di masalah elastisitas permintaan. Oke. Tuh. Ada beberapa permisalan, pemisalan yang digunakan dalam kurva kemungkinan produksi. Pertama, semua faktor produksi penuhnya digunakan. Jadi tadi faktor-faktor produksi yang kemarin kita bahas, mulai dari sumber daya, terus keahlian, modal, dan yang satu lagi yaitu tenaga kerjanya, semuanya pasti digunakan. Kedua, jumlah faktor-faktor produksi tidak dapat ditambah. Kemarin ada 5, berarti coba harus 5. Tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Jadi teknologinya diusahakan itu tidak mengalami perubahan. Keempat, dalam perekonomian hanya dapat dihasilkan 2 jenis barang. Dan biasanya biaya kesempatan semakin meningkat. Melalui kurva tersebut diterangkan hal sebagai berikut. Pertama, sampai di mana kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa. Kedua, bagaimana masyarakat akan membuat pilihan terhadap barang yang harus diproduksi itu sendiri. Yang terakhir, bagaimana perkembangan faktor-faktor produksi dan perkembangan teknologi akan mempengaruhi perkembangan kemampuan masyarakat untuk memproduksi itu sendiri. Jadi teman-teman, intinya adalah ketika kita membuat kurva, khususnya kurva masalah produksi, kita akan mengetahui tadi barang yang diproduksinya itu apa, terus jenisnya seperti apa, nanti kalangan buat kalangan siapa yang diproduksinya, sampai nanti kita akan mengetahui pilihan masyarakat terhadap barang yang kita buat. Biasanya kan kalau misal contoh perusahaan itu membuat misalnya contoh dua produknya, produk A dan produk B. Kita akan bisa membandingkan produk A diminati oleh siapa, produk B diminati oleh siapa. Permintaan yang mana yang lebih banyak, produk A atau produk B? Maksudnya seperti itu. Ini kita lanjut aja. Ini ada kurva kemungkinan produksi, yaitu batas kemampuan masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa akan dapat dilihat lebih jelas jika kita menggunakan grafik yang menunjukkan kurva kemungkinan produksi. Nah, kurva kemungkinan produksi itu sendiri yaitu menggambarkan batas produksi yang paling maksimum yang dapat diproduksi dalam perekonomian. Nah, di sini dalam kurva produksi itu sendiri nanti kita akan membahas masalah opportunity cost, yaitu jumlah atau kuantitas suatu barang yang harus dikurangi produksinya untuk meningkatkan produksi satu unit barang itu sendiri, atau pilihan lain yang terbaik yang perlu dilepaskan untuk melakukan suatu kegiatan lain. Oke, ini nanti kita akan membahas selanjutnya. Nanti kita akan membahas masalah pengangguran, penghamburan, dan keadaan yang tidak tercapai. Nanti kita akan dibahas untuk ini di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.